saya Dan akan ini adalah cuplikan episode ke-111 Istiqomah Cinta yang akan tayang di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Terlihat ya sekarang ini Dokter Ahsan yang lagi teleponan sama Kansa. Kemudian dia pun mengingatkan perihal Fatan yang sekarang ini lagi didekati oleh Fionika. Terlihat ya bagaimana Dokter Ahsan memberikan semangat kepada putrinya supaya jangan goyah, jangan menyerah. Kansa harus bisa mempertahankan Dokter Fatan, harus bisa memperjuangkan Dokter Fatan. Kemudian selesai telepon, Oscar pun jadi penasaran. Kemudian Kansa pun menceritakan, ini ayah menelpon kalau ternyata Fatan itu di kantor lagi ada yang mendekati. Kemudian sang ayah meminta supaya Kansa itu waspada. Kemudian di sini Oscar pun bilang, atau gini aja, kamu fokus aja dulu sama Fatan dan kita nggak usah lanjutin kasus jual beli manusia ini. Tetapi ternyata Kansa nggak mau. Kansa akan tetap profesional, Kansa akan tetap melanjutkan kasus perdagangan manusia ini. Dan mendengar jawaban Kansa itu tentu saja Oscar pun senang. Kemudian adegan berpindah ke rumah Funi. Terlihat sekarang ini Dedek Sultan lagi mau dipakein baju sama Bu Yayu. Tetapi ternyata bajunya kekecilan. Kemudian Funi pun bilang, Bu Yayu pakein bajunya itu loh di lemari yang di dalam. Kemudian nanti ada baju kotak-kotak. Dan Funi itu bisa memberikan penjelasan secara detail kepada Bu Yayu mengenai ciri-ciri baju kemudian tempat penyimpanannya. Dan mendengar itu tentu saja suster ini pun kaget karena ternyata Funi itu bisa mengingat secara spesifik. Nampaknya Imran sekarang ini tahu kalau sepertinya suster ini udah curiga sama Funi, kalau Funi hanyalah bersandiwara. Terlihat ya bagaimana tatapan tajam Imran ke arah suster itu. Kemudian ketika mereka udah berdua, kemudian Imran pun mengancam-cam si suster itu. Dan begitulah ya suster ini udah yakin kalau Funi itu udah sembuh, Funi itu nggak gila. Tetapi ternyata Imran berkata, kalau kamu berani lapor ini ke dokter ataupun ke polisi, maka karir kamu akan hancur. Dan begitulah di sini Imran itu mengancam-cam suster ini. Tentu saja suster ini pun juga takut ya diancam-cam seperti itu sama Imran. Pokoknya berita apapun yang ada di rumah ini jangan sampai keluar. Kemudian suster itu pun iya-iya aja. Kemudian akhirnya Imran pun menyuruh suster itu pergi dan tetap tutup mulut. Jangan sampai semuanya ini terbongkar sampai keluar. Kemudian suster itu pun bilang, ya baik Pak, saya nggak akan memberitahukan ini kepada siapapun. Tetapi di dalam hati Imran pun berkata, suster itu pasti ketakutan dan sebentar lagi dia akan menghubungi atasannya. Dan begitulah ya di sini Imran itu memang punya rencana. Dia sengaja seperti itu pura-pura menutupi Funi, tetapi sebenarnya dia itu senang karena sebentar lagi pasti suster itu akan menelpon atasannya. Kemudian adegan berpindah kepada Kansa. Terlihat ya ketika mereka lagi mau melanjutkan untuk menelusuri kasus perdagangan manusia, tiba-tiba aja ada orang datang mengantar paket. Tentu saja Kansa pun penasaran itu paket apa. Dan betapa kagetnya Kansa ketika melihat apa isi paket itu. Ternyata isinya adalah foto dirinya dalam ukuran besar. Tentu saja Kansa pun kaget. Benar-benar shock banget ya, untuk apa Oscar yang di rumah Imran kemarin kan? Kemarin kan fotonya kecil, kenapa kamu perbesar seperti ini? Kemudian Oscar pun berkata kalau Kansa itu membawa energi positif di kantornya. Jadi dia sengaja mengeprintnya itu besar seperti ini dan memajangnya di kantor seperti ini. Tentu saja Kansa pun merasa gimana gitu ya, sebesar itu. Ini gede banget Oscar. Tetapi ya begitulah, Oscar mau supaya adanya Kansa bisa membawa energi positif di kantor ini. Dan begitulah ya Kansa pun terheran-heran. Kemudian Oscar pun bilang kepada Kansa kalau kamu itu adalah partner terhebat. Dan terlihat ya di sini Kansa pun agak gimana gitu ya. Kemudian dia pun menjawab, kamu adalah atasan terbaik dan kamu juga teman yang baik. Kemudian Kansa pun tersenyum dan berterima kasih kepada Oscar. Harapannya Kansa jangan sampai Oscar berharap banyak dari semuanya ini. Kemudian mereka pun melanjutkan planning mereka. Kemudian kembali kepada Imran. Sekarang ini ternyata Imran lagi memperhatikan suster itu. Dan ternyata benar saja, ternyata suster itu menelpon atasannya dan mengabarkan perihal kesehatan Funi.
Funi. Kalau ternyata Funi itu udah nggak gangguan jiwa lagi, Funi itu hanya bersandiwara pura-pura gila, Funi udah kemudian sembuh. suster ini pun memberikan bukti-bukti apa yang tadi terjadi. Funi bisa menyebutkan secara detail. Kemudian yang lebih gawat lagi dokter, saya diancam-cam sama Imran. Kalau saya berani melaporkan ini keluar maka karir saya akan hancur. Kemudian Pak dokter ini pun bilang kamu tetap bersikap biasa aja. Kami di sini yang akan menyelesaikan semuanya itu. Terlihat ya di sini Imran menguping pembicaraan suster itu dan semuanya sesuai dengan rencana Imran. Kelihatan banget ya suster itu ketakutan banget apalagi ketika diancam-cam sama Imran. Tentu saja ketar-ketir ya, tetapi Pak dokter berusaha menenangkan suster ini supaya si suster tetap bersikap biasa aja. Ya pastinya Pak dokter ini bakalan langsung menghubungi polisi karena ini udah masuk dalam manipulasi hukum dan pastinya polisi akan segera bertindak. Tentu saja Imran puas ya, semua sesuai dengan rencana karena memang harapan dia Funi di penjara. Kemudian adegan berpindah kepada Kansa yang sekarang ini menjadi penyapu jalanan. Terlihat ya sekarang Kansa lagi menyamar dan tak lupa ya dia udah memasang kamera di sapu itu. Sementara itu terlihat Oscar yang berada di dalam mobil memantau pergerakan Kansa. Terlihat ya Kansa itu pura-pura nyapu tetapi lagi mengawasi dan ini adalah yayasan tempat penerimaan orang-orang yang mau bekerja di luar negeri, tempat di mana terjadi perdagangan manusia. Dan memang Kansa benar-benar luar biasa ya, penyamarannya keren banget. Terlihat ya dia begitu sangat serius mengawasi di sekitaran itu. Kemudian Oscar pun melaporkan kalau suaranya udah oke, kemudian videonya juga udah oke, visualnya oke. Dan sekarang ini Kansa pun mulai beraksi. Terlihat ya Kansa memang pakai baju apapun tetap aja terlihat keren ya, cantik si Kansa. Karena nggak mau juga dong ya terjadi apa-apa pada Kansa. Kemudian setelah itu Pak Security datang memberikan kamu sama bos yayasan ini. Namanya Bos Yuda. Dan begitulah ya ternyata ketua yayasannya itu adalah Yuda. Kemudian Kansa pun bilang oke Pak saya mau banget. Tetapi ternyata Pak Security ini bilang tetapi ada syaratnya. Dan ketika Pak Security berkata perihal syarat, Kansa pun pura-pura bilang wah Pak kalau ada administrasinya. Si bapak pun meyakinkan Kansa lagi bukan itu syaratnya. Di sini nggak ada bayar-bayar administrasi. Tetapi syaratnya adalah nanti malam kamu harus mau datang makan malam bersama dengan saya. Kamu cukup temenin saya aja makan malam nanti malam gimana? Terlihat ya di sini Kansa pun setuju. Kansa mau banget. Kemudian Kansa pun bilang kalau begitu saya akan pulang nanti malam saya akan datang lagi ke sini. Dan kelihatan banget ya si Pak Security ini seneng banget. Dia tuh langsung wow gitu ya, ternyata Kansa mau-mau aja. Apalagi dengan suara Kansa yang lemah lembut mendayu-dayu, si Bapak Security semakin terpesona. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Istiqomah Cinta? Tentu saja penasaran banget ya apa yang akan terjadi nanti malam. Simak kelanjutan Istiqomah Cinta bersama dengan sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan sepertinya bakalan semakin seru jadi jangan lupa stay tune nonton terus Istiqomah Cinta. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.